Selamat malam semuanya. Jadi kali ini gue mau coba sharing sedikit tentang Bitcoin. Itu bapak dari semua cryptocurrency yang ada sekarang ini. Dan kenapa harus Bitcoin yang dipelajari lebih dahulu? Karena ini fundamentalnya buat mempelajari semua cryptocurrency lainnya nantinya. Ya, kalau dari basicnya, Bitcoin itu terdiri dari 4 elemen atau 4 buah. Bisa lah. Ada 4 buah inilah, maksudnya 4 hal yang saling menguatkan untuk membangun Bitcoin, yaitu pertama, Bitcoin itu adalah uang plus waktu plus energi plus informasi. Nah, di kali ini kita bahasnya Bitcoin dari sisi uangnya dulu ya. Kenapa dari sisi uangnya dulu? Karena Bitcoin itu kalau tidak ada unsur uangnya maka itu bukan Bitcoin. Kalau kita belajar dari sejarah, awalnya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan sistem barter. Sistem barter itu kan yang kita tahu, eh, dua orang yang saling sepakat untuk menukarkan komoditas yang diperlukan satu sama lainnya. Misalkan di sini yang kiri itu punya gandum, terus yang kanan itu punya kambing. Nah, akhirnya mereka karena saling membutuhkan, akhirnya mereka barter. Lama-kelamaan sistem barter ini nggak efektif. Kenapa? Karena kebutuhan manusia tuh semakin lama semakin spesifik. Misalkan dari kambing, misalkan dia cuma butuh kulitnya buat dibikin jaket atau dibikin sweater. Itu kan lebih spesifik. Atau misalkan yang punya kambing ini butuhnya bukan gandum tapi roti. Berarti kan yang punya gandum ini mau nggak mau harus nukerin dulu gandumnya ke yang punya roti. Baru nanti rotinya ditukar ke kambing seperti itu. Nah, ini baru antara dua orang. Gimana kalau civilization-nya tuh semakin besar atau komunitasnya tuh semakin besar, society-nya semakin besar, semakin banyak jenis-jenis yang dibutuhkan, tapi orang itu kan biasanya cuman bisa fokus untuk mengembangkan satu komoditas saja, misalkan peternak kambing atau petani gandum dan segala macamnya. Akhirnya lama-kelamaan sistem barter itu nggak efektif karena perkembangan sosial dan kebutuhan yang semakin spesifik. Makanya sistem barter makin nggak efektif. Nah, dari sistem barter, akhirnya dibuatlah suatu sistem di mana ada suatu medium of exchange yang semua orang itu sepakat kalau benda itu bisa dipakai untuk media pertukaran. Nah, awalnya itu kalau dari sejarah bisa jadi kerang, bisa jadi garam, bisa jadi manik-manik, itu sempat dipakai sebagai uang. Nah, pengertian uang di sini adalah medium of exchange, yaitu cara kita menukarkan nilai yang kita punya ke barang yang kita butuhkan. Nah, awalnya tadi yang udah disebutin yang pakainya kerang, garam, segala macam, tapi benda-benda itu nggak memenuhi syarat uang, yaitu susah ditemukan atau hard money. Kenapa? Karena kan garam, kerang, dan yang manik-manik itu kan lama-kelamaan makin gampang ditemuinya ya, dan akhirnya suplainya banyak, dan dia nggak menjaga nilai dari uang itu sendiri, karena suplainya banyak, jadinya inflasi. Nah, di bangsa Roma itu sempat menggunakan koin emas. Kenapa koin emas? Karena kan dia sulit untuk ditemukan ya, effortnya gede lah untuk ditemukan. Nah, tapi lama-kelamaan koin emas ini juga nggak memenuhi syarat emas karena susah untuk dibagi. Misalkan kita belinya cuma butuh setengah ons emas, tapi kita punya 1 ons emas. Kembaliannya itu kan susah ya, jadi susah dibagi ke bentuk terkecil gitu. Nah, itu kelemahannya emas, misalnya gitu. Nah, kira lama-kelamaan pakailah uang kertas. Awalnya uang kertas itu merupakan sertifikat kepemilikan emas yang disimpan di goldsmith, namanya dulu goldsmith. Goldsmith ini yang menyimpan emas kita, kemudian mengeluarkan sertifikat kepemilikan emas. Nah, sertifikat kepemilikan emasnya ini
bisa kita pakai buat belanja kebutuhan kita. Nah, nanti yang punya sertifikat kepemilikan emas ini bisa ngeklaim emasnya ke Goldsmith tadi. Jadi, kertasnya ini cuman sebagai sertifikat kepemilikan emas yang ada di gudang lah istilahnya gitu. Nah, lama-kelamaan penggunaan sertifikat emas ini bergeser menjadi uang fiat yang kita kenal sekarang. Nah, contohnya uang fiat dolar, uang fiat dolar itu sebelum tahun 1971 itu ada backup emasnya, jadi harganya stabil, nggak naik turun secara signifikan gitu, nggak volatile karena harganya dijamin sama harga emas, karena ada emas di belakangnya gitu. Nah, akhirnya semua negara menggunakan mata uang dolar sebagai cadangan devisa negaranya. Karena di tahun 1944 itu ada perjanjian Bretton Woods, di mana semua negara menyetujui untuk menggunakan dolar sebagai global reserve currency. Nah, akhirnya dolar ini dipakai semua negara, tapi di tahun 1971, di kepemimpinannya Presiden Richard Nixon, Amerika, dia mengumumkan kalau dolar enggak lagi ada peg emasnya. Jadi dolar ini dicetak udah nggak lagi berdasarkan emas yang ada di reserve-nya Amerika. Jadi uang dolar dicetak aja terus-menerus tanpa ada standar apapun. Nah, akhirnya dari situ uang dolar makin nilainya turun karena pencetakannya itu asal-asalan, sesuai kebutuhan aja. Tapi mayoritas negara udah keburu megang dolar sebagai reserve currency-nya. Nah, itu kenapa kita kena yang namanya inflasi, penurunan, kesannya kayak barangnya itu harganya naik gitu loh. Misalkan kita beli rumah nih, misalnya kita beli, orang tua kita beli rumah di zamannya dulu, dan sekarang rumahnya itu harganya udah naik bisa puluhan kali lipat. Nah, itu bukan karena rumahnya yang tambah bagus atau rumahnya yang tambah mahal, tapi uang kita yang buat beli rumah itu nilainya semakin menurun. Yang tadinya kita cuma butuh 100 juta misalnya, sekarang bisa jadi butuhnya 500 sampai 1 miliar. Nah, makanya itu terjadi inflasi karena suplai uangnya itu nggak ada limitnya lah, nggak ada hard cap-nya, nggak ada batasnya. Nah, juga salah satu yang menyebabkan suplai uang itu bertambah adalah sistem bank, namanya fractional reserve banking. Fractional reserve banking itu jadi bank yang menyimpan, yang kita setor uang kita ke bank, bank itu cuma nyimpen sebagiannya aja, kemudian sebagiannya lagi dipinjemin ke orang sebagai utang. Saya dari contoh gambar ini ya, kita coba ceritain. Misalnya si yang pertama ini punya 1.000 dolar nih, yang paling atas kiri nih, deposit. Dia naruh ke bank 1.000 dolar. Nah, reserve banking itu memperbolehkan bank cuma menyimpan 10% dari uang yang di-store. Akhirnya bank cuman reserve nyimpen 100 dolar. Terus dipinjemin 900 dolar ke orang lain. Nah, orang yang minjem ini yang 900 dolar, dia kan pasti naruh ke bank lagi ya. Nggak peduli itu bank yang sama atau bank yang lain. Nah, karena dia naruh di bank lagi, akhirnya di bank dilakukan sistem yang sama. Bank cuma nyimpen 10%-nya aja. Jadi disimpan 90 dolar, kemudian 810 dolarnya dipinjemin lagi ke orang lain. Gitu lagi. Nah, nyimpen orang ini nyimpen uangnya ke bank lagi 810 dolar. Sama peraturannya, disimpan cuma 10%. 81 dolar, kemudian sisanya dipinjemin ke orang lain. Nah, yang tadi awalnya 1.000 dolar, tiba-tiba kalau di total-total dari semua ini, jadi ada 3.439 dolar. Yang awalnya 1.000 dolar, dan bank itu cuma nyimpen 271 dolar. Itulah kenapa kalau teman-teman baca-baca sejarah krisis moneter, itu banyak bank-bank yang bangkrut karena nasabahnya itu narik duit dari bank secara serentak, sedangkan bank cuma nyimpan sebagiannya aja dari uangnya. Dan peraturan riset banking di Indonesia itu bahkan cuma sampai 5%. Berarti ini yang disimpan di bank nih bisa jadi cuma setengah dari 10%, berarti cuma 5%. Kalau kita taruh 1.000 dolar, misalnya kita taruh 100 juta, berarti cuma disimpan 5 juta gitu dari bank. Itulah kenapa resikonya kalau tiba-tiba semua nasabah narik uangnya, bank bisa
bank run atau nggak ada dana lagi. Itu yang sangat dihindari sama bank. Makanya bank sangat ngejaga nasabahnya supaya nggak narik uangnya. Coba aja kalau nanti teman-teman di sini punya rezeki, punya duit 10 miliar misalnya, terus iseng aja coba ambil 2 miliar di bank gitu. Pasti banknya mohon-mohon, atau enggak antara harus bikin janji dulu Pak 2 hari gitu. Karena bank nggak punya uangnya, uangnya disimpan, dipinjemin ke orang lain gitu. Inilah jeleknya dari sistem uang fiat yang ada di bank. Uang kita tuh nggak disimpan. Udah duit kita, uang kita inflasi, terus uang kita dipinjemin ke orang tanpa pengetahuan kita gitu. Walaupun kita tahu kalau bank itu emang minjemin uang, tapi secara realitanya ketika kita butuh uangnya kita malah dipersulit gitu. Nah, kemudian Bitcoin itu hadir untuk menyelesaikan semua permasalahan itu. Kenapa? Misalkan dari inflasi ya, kita bahas dari sistem dari inflasi dulu. Bitcoin itu hard cap cuma ada 21 juta sampai pada akhirnya nanti yang bisa ditambang. Sampai saat ini yang ditambang itu ada 19,5 juta koin Bitcoin yang ditambang. Tapi nanti di tahun 2140 itu cuma 21 juta Bitcoin yang ditambang dan nggak bakal bertambah lagi suplainya. Kalau buat sekarang berarti 19,5 juta Bitcoin itu buat 8 miliar manusia. Tapi kenyataannya dari 19,5 juta itu sekitar 5 jutanya tuh hilang. Hilang dalam artian pemiliknya itu nggak bisa ngakses Bitcoinnya lagi karena lupa seed phrase-nya atau nggak bisa atau hilang akunnya segala macam. Jadi kita tuh berebutan Bitcoin nggak lagi 21 juta, kurang dari 21 juta, bisa jadi cuma 16 juta atau 15 jutaan Bitcoin yang kita jual belikan sampai saat ini. Nah, itu untuk menyelesaikan masalah inflasi dari Bitcoin, yaitu totalnya hard cap 21 juta, nggak berkurang, nggak bertambah nantinya. Beda kayak emas. Emas itu nggak ada yang tahu kan cadangan emas di bumi itu ada berapa. Semuanya perkiraan, karena semakin dalam digali bisa aja semakin banyak emas yang didapat. Dan suplainya Bitcoin itu terkontrol karena ada halving. Halving itu adalah reward yang didapatkan oleh penambang Bitcoin, itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Reward yang didapat oleh penambang Bitcoin itu berkurang setengahnya setiap 4 tahun sekali. Jadi suplai yang ditambang ini oleh para miner itu bisa terkontrol, enggak yang tiba-tiba banyak sekaligus gitu, enggak. Sampai saat ini, per hari Bitcoin yang ditambang itu ada 450 Bitcoin. Sebelumnya, halving terakhir itu bulan April kemarin itu setiap 1 hari ada 900 Bitcoin yang ditambang. Nah, halving itu terjadi 4 tahun sekali. Dan di tahun halving seperti tahun ini 2024, harga Bitcoin itu secara historis pasti akan ada peningkatan karena supply and demand. Supply Bitcoinnya berkurang setengah, tapi demand-nya kan cenderung tetap ya, atau bahkan bisa naik demand-nya atau permintaannya. Nah, kira harganya bisa naik. Bahkan di halving yang kedua itu naiknya bisa ribuan kali lipat gitu. Tapi secara historis setiap halving selanjutnya itu kenaikannya selalu berkurang, nggak se ekstrim halving pertama atau kedua. Nah, itu masalah inflasi. Kemudian masalah fractional reserve yang bank tadi itu, ya itu nggak ada di Bitcoin karena Bitcoin milik kita ya milik kita. Nggak ada pihak yang bisa ngatur, nggak ada yang pihak yang bisa mengeluarkan undang-undang buat aneh-aneh sama Bitcoin kita ya. Bitcoin milik kita milik kita. Ini uang yang merdeka, freedom money, dan permissionless. Permissionless itu tanpa butuh persetujuan dari negara manapun. Karena Bitcoin berdiri di atas jaringannya yang dijaga oleh 18.000 miner di seluruh dunia. Dan dari semua teknologi yang dipakai Bitcoin yang kita bahas nanti ya kalau next kesempatan, itu menjaga Bitcoin tetap sampai sekarang, yang mana nggak bisa dimatikan, nggak bisa diubah transaksinya, dan nggak bisa peraturannya itu dicampur tangan
apa pemerintah ikut campur tangan ke peraturan Bitcoin, nggak ada, nggak bisa. Dan Bitcoin itu jenisnya ledger. Ledger itu adalah catatan transaksi seperti di gambar ini ya. Misalkan user A ini tadinya punya $100, terus dia kirim ke B $50. Terus dia kirim lagi ke C $20. Nah, ini kan catatan transaksi ya. Nah, Bitcoin itu seperti ini cara kerjanya. Dia mencatat transaksi transferan Bitcoin di dalam jaringannya, kemudian catatan transaksi ini di-hash sampai nggak bisa diubah sama sekali. Nah, catatan transaksi ini yang ada sampai saat ini. Jenis uang, jenis ledger ini yang digunakan Bitcoin untuk menjalankan jaringannya seperti itu. Ya, segitu dulu. Nextnya, mungkin kita bahas tentang Bitcoin lagi. Tadi kan masih ada tiga materi lagi tentang Bitcoin. Nah, terima kasih. Mungkin